diabetes dari konten awal sampai ending diabetes. Atau gagal ginjal. Contoh, saya bikin gini. Kalian mau nonton nggak kalau saya bikin gini? Kalian lagi nonton TikTok, tiba-tiba muncul konten saya bilang gini. Kalian suka makan sayur, kata siapa sehat? Hati-hati lu bisa gagal ginjal. Simak video ini. Kira-kira lu kepo nggak mau lanjutin? Nah, oke. Ngerti ya teman-teman? Ternyata saya bahas bayam, nggak boleh buat orang gagal ginjal. Ngerti ya? Buah apa kek, sayur apa, kangkung, ngerti ya teman-teman? Baru. Udah sederhana gitu. Jadi kalau saya jadi Anda nomor 1, saya tentuin dulu. Lu mau masuk kesehatan boleh, atau ibu suka masak. Masak-masak dengan budget 10.000 bisa apa aja. Kira-kira siapa yang nonton tuh? Anak-anak kosan, ibu-ibu rumah tangga yang gajinya 3 juta, ngerti nggak? Saya mau kumpulin marketnya kayak begitu. Jadi ngonten aja begitu. Jadi salah kalau kalian kira ngonten ini pegang-pegang suba, ini manfaatnya bisa begini, nggak akan kepake dan nggak akan disebar, akun itu nggak akan. Siapa yang mau follow akun jualan? Nggak ada, kalian juga nggak mau kan? Ngerti ya? Jadi soft selling akun ini. Sampai kapan? Kalau saya targeting anak-anak ninja saya, 1 hari 1 konten, 1 bulan udah bisa kami. Apa tuh running? Terasa interaksinya. Kayak saya megang, ada kalian bisa lihat di TikTok, Siska, Duta, gagal, ginjal. 1 kontennya 200.000 sekarang view-nya. Jadi dia baru 5 hari konten di Ninja dong. Akunnya langsung 1.500 follower. Komennya udah 200-300. Nah interaksi udah kuat. Tapi boleh nggak mestinya dia harusnya udah live. Tapi saya nggak mau kasih dulu. Kenapa? Karena kalau lu baru 5 konten, lu live, orang buka akun lu, baru kontennya baru 5, belum yakin gitu ya. Jadi saya batasnya sampai 31 Desember, minimal udah punya 30 konten. Tentang hobinya aja, entah hobi, entah edukasi. Tapi kalau kalian mau bener-bener panen cepet, dari awal udah konten edukasi. Edukasi tentang diabetes. Kalau dokter yang ngomong kan, nggak semua orang awam ngerti, betul nggak? Saya konten, ibaratnya konten umum aja. Teman-teman, makan manis enggak, minum gula enggak, tapi diabetes. Ternyata begadang bisa diabetes loh. Baru saya bahas, kenapa begadang bisa diabetes. Kalian tahu nggak begadang bisa diabetes? Nggak semua tahu kan? Jadi kalau saya nonton konten ini, maulah kalian tahu. Kenapa? Karena hebatnya TikTok, dia akan tahu akun kita, video kita kayak apa, dan dia akan buang ke orang yang sesuai. Kalau saya konten edukasi kesehatan, nggak mungkin orang yang suka makan lihat konten saya. Nggak mungkin orang yang suka skincare lihat konten saya. Nggak mungkin orang yang suka joget-joget lihat konten saya. Nggak mungkin. Nah, itulah hebatnya TikTok. Kalau Pak Genta bikin konten makan, maka dia nggak mungkin saya yang konten bisnis bisa lihat konten Pak Genta. Paham ya? Jadi dia akan spesifik lempar ke orang-orang. Nah, dari mana TikTok tahu kalian suka apa? Itu makanya kalau di FYP itu kan kalian FYP scroll aja. Semakin kalian stay di satu konten itu, dia tahu lu suka ini. Kalian like di mana, besok akan seragam semua. Itu hebatnya TikTok yang sosmed lain nggak punya. Oke? Jadi kalau saya bahas makanan, nah sekarang saya bebasin dulu. Kalian nggak usah edukasi atau mau hobi, terserah. Yang penting nggak ada sellingnya. Oke dong, kalau kalian mau ngonten suka-suka kalian, tapi satu arah aja. Lu mau masak, lu mau bikin jamu aja. Lu mau edukasi gagal ginjal aja. Rata semua isinya itu. Larangan orang gagal ginjal, buah yang aman buat gagal ginjal, apa hal-hal yang dilarang buat gagal ginjal. Di Google datanya banyak, sampai mati cari, nggak habis-habis. Sampai sini oke. Ketika akun ini interaksi udah bagus, follower udah cukup kuat, baru live. Nah live pure jualan. Asanti live jualan. Maya Estianti live ya jualan. Live itu hanya jualan. Udah full hard selling. Nanti di blog Pak? Nggak mungkin. Kalau live Enggak, karena TikTok itu memang bikin live-nya, feature live-nya memang buat orang jualan. Sedangkan konten memang bukan buat jualan. Jadi kalian masukin produk, masukin testimoni, dia masalah. Karena kalian tahu nggak sih cara orang Cina yang di sana mikir? Masa lu megang produk dia mau sebarin ke 1 juta orang? Nggak mungkin dong. Ngerti ya? Nggak mungkin dong. Makanya dia larang semua. Makanya upload testimoni 3 hari baru masalah. Jualan nggak ada yang masalah. Nah saya di situ, jualan apa yang diomong tergantung topik kalian. Contoh saya cewek, suka yoga. Oke? Saya hobinya yoga. Ya udah saya bikin konten tentang yoga dong. Ngerti ya teman-teman ya? Tentang yoga buat pemula. Karena nggak semua ibu-ibu
punya duit mau yoga. Betul ya? Nggak semua punya waktu buat yoga. Masuk akal ya? Maka saya bikin dari awal konten saya rata, garis lurus, all about yoga. Gerakan pemula yoga. Oke? Follow-nya udah banyak, orang udah nanya, ayo dong live buat yoga. Oke, akhirnya saya live, interaksi udah kuat, follower udah bagus, saya live. Saya tetap akan yoga, tapi baru saya ngomong, teman-teman tahu nggak umur gue berapa? Gue 37 tahun. Teman-teman ini bagus banget loh, nggak ada produk dari farmasi Jepang. Nggak apa-apa lu ngomong di situ kayak prospek. Tapi lu udah live, udah bikin gerakan yoga 2 jam, gini, udah selesai, baru setengah jam gue bahas AFC. Tes dulu dong, ngerti gak? Udah bagus, 45 menitnya AFC, 45 menitnya yoga. Udah bagus, yoganya 30 menit, AFC-nya udah bisa 1 jam. Karena marketnya sama, karena saya bikin konten yoga doang, maka yang suka like, follow, cuma orang yang suka yoga juga. Hebatnya TikTok kenapa? Marketnya pasti ada nggak? Pasti Pak, 185 juta orang di TikTok. Di Indonesia aja, di TikTok. Jadi lu suka makan, udah ada pasarnya. Lu suka lukis, udah ada marketnya. Masing-masing aja. Tinggal live, gimana kita konekin yoga gua sama AFC gua. Nah, bedanya kalau saya gagal ginjal, duta gagal ginjal, saya bahas gagal ginjal aja. Ya udah, topik saya udah jelas. Saya live bahas gagal ginjal. Apa sih gagal ginjal? Kenapa sih saya pakai topik ini? Karena adik saya sendiri gagal ginjal. Teman-teman, beneran deh. Kalau kalian punya tekanan darah tinggi yang tinggi, kalian harus bikin normal. Kenapa? Itu benar-benar bikin gagal ginjal. Nah, saya tekanan naik kan paling gak rasa kan? Saya ngomong gitu. Nah, akhirnya adik gua nyoba produk dari Jepang. Namanya AFC, Subarashi Utsukushi, dia minum. Kalian percaya nggak percaya? Ini hasil lab yang ngomong. 3 bulan minum, ginjalnya membaik semua. Dari seminggu 3 kali tinggal 1 kali. Kalau teman-teman mau kepo, ini nomor handphone gua, lu konsultasi aja. Nggak usah takut, nggak bayar dan nggak harus beli. Begitu dia masuk WA saya udah pakai prinsip prospek tadi. Nomor 1 apa? Tanya. Menguasai. Langsung saya bilang, halo bunda juga gagal ginjal. Udah cepet, udah vonis, nggak presentasi ulang lagi. Iya, Subarashi itu bisa regenerasi. Udah nggak ada, itu nggak ada. Itu zaman kuda, MLM zaman dulu. Kenapa MLM zaman dulu pakai presentasi? Karena koran, beritanya masih lewat koran, masih lewat TV. Ya informasi penting. Hari ini informasi nggak penting. Kalian ngomong AFC aja, saya Google udah. Anak-anak muda udah AI. Apa itu AFC? Udah selesai, lu nggak usah ngomong panjang-panjang. Nah, itu masa depan kita TikTok. Kenapa saya ngomong di AFC juara 1 sampai 50 besar terus kemarin. 220 poin juara 1 sampai juara 50 tuh 80. Semuanya pemain TikTok. Nggak ada orang offline. Orang offline mana bisa prospek 200 diamond 5 bulan. Nggak bisa. Nah, teman-teman harus sadar, saya lagi bangun ninja, baru konten 5 hari. Tuh Siska, duta titik gagal titik ginjal. Ernesta tuh mami autis. Dia jadi garis lurus bahas autisme aja. Ngerti ya? Ginung duta diabetes. Udah pakai apa kayak pakar diabetes, Miss Diabetes, Mister Diabetes. Penyakit apa yang favorit? 1 gagal ginjal, 2 stroke, 3 diabetes, 4 asam lambung, 5 asam urat. Udah. Masing-masing deh. Udah ngomong asam urat kan gampang ya. Apa sih asam urat? Apa sih makanan yang nggak boleh buat asam urat? Apa sih makanan yang boleh buat asam urat? Ya nggak sih? Kalau asam urat kumat, gerakan-gerakan yang gimana yang nolong? Nggak usah ke dokter. Itu kayak Siska gagal ginjal, cara filtrasi tahu ginjal kita bagus atau enggak. Jadi pipis, ditaruh di gelas, didiemin, kelihatan tuh kalau ada kayak gini-gininya, ginjal masih kerja, justru kencingnya mulus gitu, itu yang nggak bagus filtrasinya. Pengetahuan sederhana aja. Saya bahkan kasih tahu nama-nama ini buat kalian bisa follow, mau nyontek, nggak ada masalah. Tapi jelas, akunnya jelas, ngerti ya? Jadi bangun komunitasnya dulu, cewek-cewek suka makeup, bahas deh skincare. Nanti sambil skincare nyelip-nyelip. Teman-teman kalau udah ada market, udah ada follower, maaf ya, jual kolornya laku. Dan live itu mempersingkat masalah. Kenapa? Saya tinggal live, kalian introvert, nggak bisa ngomong. Oke. Males juga, nggak rajin pintu ke pintu. Oke. Ngomong sama handphone aja setiap hari, sejam live. Oke nggak? Oke nggak? Daripada cari kenalan, undang. Pak Hans punya temen nggak? Undang ya besok kesini. Ya elah, bayarin makan, Pak Hans makannya juga banyak kadang. Wah, nggak ada duit nih.
Nggak, yang penting apa? Nggak ada putus asa lagi. Offline ini bikin putus asa tinggi. Apa tuh? Datang ke sana, contoh ya, ada prospekan di Canggu, rame-rame ke Canggu bertiga, macet, nyampe sana, makan di kafe, nggak closing. Pulang, cerita mati lah masih semangat. Siapa juga putus asa kok, betul nggak sih? Iya wajar, tapi kalau di handphone nggak ada putus asa. Itu yang saya tawarin ke teman-teman, ngerti nggak? Ayo teman-teman, kalian nggak lihat hari ini tim semua lagi terjun ke TikTok, semuanya loh. Pak Mansur semua lagi terjun, kita juga harus. Kalau nggak ketinggalan bos, ketinggalan. Nah karena konten kalian nggak jualan, konten kalian pasti berkembang. Ada orang mau follow cuma-cuma, pasti. Tapi kalau jualan, jarang ada yang mau follow, ngerti nggak? Siapa sih mau akrab sama penjual? Nggak ada lah. Ya dong, nah masing-masing aja. Saya mau bikin resep makanan gimana, 30.000 bisa makan pagi, siang, malam. Kira-kira kalau saya bikin konten ini, ibu rumah tangga ngumpul nggak saya? Ngerti nggak? Oke, sekarang saya udah kumpulin ibu-ibu rumah tangga ini. Tinggal live, saya sambil masak, sambil bahas AFC. Bisa nggak? Ada di AFC, namanya Lina. Jadi dia tukang kue. Tiap hari kontennya bikin kue, tapi kalau live bikin kue sambil jual AFC. Iya betul. Nah ngerti nggak sekarang? Jadi hobi kalian tetap jalan. Buat apa hobi ini? Biar marketnya gede. Ada yang jago ngaji, udah lu bikin konten ngaji. Iya nggak ada cerita. Hari gini, cepat atau lambat, semua harus bisa konten. Saya besok bikin terima staff marketing ya. Yang saya tanya sosial medianya. Saya nggak nanya lagi lulusan apa, mana sosmednya. Lah kalau dia sosmed diri sendiri jelek, ngapain megang sosmed perusahaan? Masuk akal kan? Udah nggak ditanya pengalaman apa, CV nggak ada. Mana akun sosmed? Follower lu berapa? 200. Udah lu nggak usah megang sosmed gua. Kayak gitu loh teman-teman. Cepat atau lambat ini akan jadi. Dan ini memudahkan semua. Nggak putus asa, nggak ditolak lagi. Udah ngonten masak tiap hari, udah live sambil bahas AFC. Bunda, hari ini kita ibu-ibu rumah tangga bingung nggak sih bisnis apa? Sambil masak. Itu dampaknya gila banget tuh. Nah saya mau kalian ada di situ, ngerti nggak? Karena kalau nggak kalian lakuin, saya tiap kota kan ngomong kayak begini, pasti ada yang lakuin. Sayang kan marketnya. Dan belum telat karena Indonesia baru 185 juta penduduk di TikTok. Tahun depan full 220 juta ada di TikTok. Udah ngapain roadshow? Besok saya roadshow cuma ngumpulin orang yang closing di TikTok. Ini masa depan kita. Kalau teman-teman kuat jalan kaki pintu ke pintu, kuat megang brosur silakan. Saya tawarin yang mudah, nggak banyak putus asa, nggak banyak ditolak, ngomong sama handphone, muka jelek kita jadi ganteng deh handphone. Tertipu. Nggak usah pikir belum mandi, nggak pakai lipstick di TikTok udah sempurna. Serius, saya jalin muka saya di TikTok saya kaget. Pakai filter. Wajib pakai di filter. Kenapa? Kita lagi jadi orang lain di TikTok, ngerti ya? Nggak usah peduli. Beda sama aslinya peduli setan. Gue lagi cari duit kok. Ini kita lagi cari duit. Nah, makanya saya bilang teman-teman, kalian kalau bingung hari ini konten apa, malam ini tentuin dulu mau masuk apa. Gue mau bahas tentang diabetes. Kenapa? Karena gue diabetes. Oke, bahas tuh. Makanan yang boleh diabetes, yang ini nggak boleh, ngerti nggak sih? Olahraga buat orang diabetes yang mageran apa, cemilan orang diabetes yang sehat apa. Sehari-hari banget kontennya, lu nggak mungkin nggak bisa buat. Sampai berapa lama itu Pak? Tadi saya udah ngomong Pak, sampai interaksi sama follower kita udah kuat. Bapak kan ngerasain kok akun Bapak berkembang atau enggak. Tiap Bapak post, nge-like kagak ada, view nggak ada, ya udah lu jangan dulu live. Karena live ini adalah buka kedok kita. Lah kalau nggak ada yang follow, nggak ada yang view, nggak ada yang kenal kita, ngapain dibuka kedoknya? Kumpulin dulu masanya. Karena one time kamu live jualan dan orang udah tahu kamu bukan edukator, tapi kamu udah seller, mulai nggak bisa, akunnya udah mulai susah. Ya. Nah itu patokannya tuh Pak. Kalau yang view kita punya VT 1000 tuh udah bagus ya? 1000 lah. Bagi saya di atas 200 udah bagus. 1000 kebanyakan juga. Ngerti nggak teman-teman? Coba kalian bayangin. Satu hari, kalau saya prospek satu hari 3 orang, satu bulan berapa? 90 orang. Satu hari 3 orang gampang nggak? Satu hari ketemu 3 orang, prospek 3 orang, selama sebulan full. Susah ya, 90 orang.
Saya ngonten, ditonton 200 orang. Udah kerja 1 tahun, Bu. Ngerti nggak sekarang? Pak, Mas, kalau ada tim kita yang baru bikin langsung dia dari awal udah AFC nggak mungkin berkembang. mendingan suruh bikin baru aja Pak Ya. ya, mumpung dia baru sebulan gitu Ya. Pak. Kita saja sih ya. Ya. Nah, besok saya jujur ya, saya kenal Dr. Yudi hampir 6 tahun. Oke? Agus Oka kenal Dr. Yudi lebih lama, tapi di AFC 6 tahun. Apakah Agus Oka bisa ikutin Dr. Yudi? Nggak bisa. Jadi offline nggak bisa diduplikasi. Ngerti? Sedangkan online bisa. Kalau saya bikin konten ala hobi, Pak Hans ikutin saya bikin hobi dia sama-sama. Lalu live saya ngomong apa, dia ikutin persis, hasil akan sama persis. Kalau Evi Carolina 1 jam live 15 paket minimal, maka saya ikutin Evi live ngomong yang sama, nggak dapat 15, tapi 5 saya pasti bungkus. Karena dia closing pakai cara itu, maka duplikasinya 100%. Bahkan kalau kalian bingung, bener-bener bingung mau ngapain konten, kalian follow aja, banyak konten creator AFC follow, yang view-nya gede-gede, lu tulis dia ngomong apa dari ngomong sampai ending, lu copy aja udah. Dia naik 100.000 ya, mungkin gue 10.000, tapi sama, duplikasinya 100% Pak. Itu yang teman-teman saya tawarin. Nggak bisa ikutin Dr. Yudi 6 tahun, tambah lagi 6 tahun lagi, nggak akan jadi Dr. Yudi. Ternyata Tuhan ciptain orang unik, beda-beda. Tapi kalau online, pasti sama, kontennya sama, view-nya sama, algoritmanya bakal sama, live-nya lu bakal sama. Selesai masalah kita. Dan saya lagi buktiin omongan saya ngonten sama Ninja saya kan baru 5 hari ini TikTok. Rata-rata viewernya 200.000, 10.000, followernya 1.500 dalam 5 hari. Nah, 1 Januari baru boleh live. Berapa batasan view dan orang yang lihat konten itu supaya kita bisa mulai live? Oke. Berapa angkanya gitu? 1.000 follower rata-rata bisa live. Ada yang 300. Sekarang 300. Yes, ada yang 300, ada yang 1.000. Tapi nggak baku ternyata. Ernesta 300 bisa live, Siska 1.000 baru bisa live. Tapi anggap aja 1.000 deh. Soalnya gini loh, kalau follower kita 1.000, kalau Nanti kita diperbolehkan oleh TikTok. ya, otomatis. Pada saat diperbolehkan TikTok berarti kita sudah boleh live langsung. Yes. Atau harus menunggu lagi? Nah, kalau saya nunggu dulu. Kenapa? Saya mau mereka matang di konten. Karena kalau kontennya stabil, 30 konten, rata-rata view 5.000, kalau dia live, peluang nonton 0 dikit dong. Ngerti nggak? Nah, kalau kalian cepet-cepet live, padahal konten belum banyak yang naik, interaksi kuat, kalian live, berjuang live ngomong nggak gampang. Biasa 1-2 udah patah hati, ngerti ya? Saya juga gitu loh, saya waktu live pertama di TikTok, saya takut. Wah, gue sok-sok ngomong TikTok, gue live kalau hancur malu gue. Saya tutup loh silotip loh. Saya live, saya tutup angkanya. Matiin baru tau, 15.000 orang yang nonton. Oke, pede hari kedua. Tapi kan saya aja bisa takut, karena TikTok itu, saya masuk di TikTok, saya bukan siapa-siapa loh. Kalau di sosmed kayak IG, orang tahu gue GMS, TikTok kan netizen. Nggak ada yang peduli lu siapa ya. Jadi saya takut juga waktu live, ternyata oke-oke aja. Nah, saya masuk di TikTok 3 bulan, 155 paket jualan. Nah, disitulah saya mulai ajak orang, ayo masuk TikTok. Intan, Evi Carolina hari itu tuh dari tahun lalu saya main TikTok. Ya Pak, mohon tanya, kalau ada orang-orang yang baru bikin viral, terus invite kita, karena dia juga lagi cari-cari follower, kita responnya gimana untuk bisa ngelit? Maksudnya gini, dia viral, dia ajak kita collab. Ya. Nggak masuk akal. Enggak, maksudnya Bukan ajak collab. pada saat dia live di TikTok, dia banyak invite supaya makin banyak orang ngeliat bahwa dia tuh merumput gitu loh. Dia sama siapa aja mau gitu. Saya nggak perlu sih. Kalau saya mau akun saya berdiri atas dasar diri saya sendiri, dan orang yang follow memang beneran suka sama konten saya. Saya mau yang natural, nggak boleh promosi. Bahkan mohon maaf ya, kalau bisa kalian di sini nggak usah saling support, nggak usah saling follow. Biar gue punya market sendiri, lu punya market sendiri. Makasih Pak. Perlu nggak untuk mencari follower itu kita follow orang-orang yang baik? Nggak perlu sama sekali. Nggak perlu ya? Nggak perlu sama sekali. Ngerti ya? Karena gini, saya punya follower sekarang berapa ya? 15.000, nggak setuju. Saya lupa follower saya berapa. Konten saya bisa ditonton jutaan dong. Jadi follower saya belum tentu lihat konten saya. Kenapa? Karena tergantung konten saya ini arahnya kemana. Itu yang tadi saya cerita. Kalau konten saya bahas makanan,
Maka yang bisa lihat konten saya cuma orang yang suka makanan, tidak mungkin orang yang lain. Nah itu hebatnya TikTok, dia ciptain market itu. Karena kan ada 185 juta orang yang ngonten dok. Dia harus sebarin yang sesuai, kalau nggak dokter pebisnis, dikasih dokter nggak pernah ngonten makanan. Dikasih konten makanan nggak mungkin. Dokter kalau lihat TikTok, nggak mungkin lihat konten makanan. Kenapa? Dia udah saring itu. Jangan juga kalau konten sembarang kita skip dulu kan lama-lama nggak mau main TikTok dong. Disitulah TikTok hebatnya yang kalian harus ngerti. Algoritmanya. Dia kasih kesempatan buat kita yang bukan siapa-siapa untuk bisa ditonton kontennya. Sedangkan kita di Instagram follower cuma 200. Ngerti ya? Lu mau kasih konten, iya cuma follower yang lihat. Ngerti ya? Yang lain nggak ada yang peduli. Tapi TikTok kasih kesempatan, kita rakyat jelata bisa jadi TikToker. Nah makanya kontennya nggak boleh jualan. Karena kalau jualan, TikTok punya Cina. Ngapain lu pegang produk dikasih 1 juta orang nonton? Nggak mungkin tuh logikanya. Buat apa orang nonton lu jualan? Lu bayar kagak. Nah makanya saya rekomen teman-teman hari ini start konten. Kalau bisa gaya edukasi. Biar apa? Biar marketnya udah suka edukasi. Nah dipilih udah diabetes, asam lambung, gagal ginjal. Nah kalau di AFC kalian pilih itu udah ada orang-orangnya, duta diabetes, duta gagal ginjal udah ada tuh. Tinggal gantian, dia duta diabetes, gua pakar diabetes. Kayak gitu ya kan? Dia nyonya diabetes, gua Mister diabetes. Dia Miss diabetes. Udah. View-nya gede, gua tiru. View-nya kecil, gua ngambil. Banyak kan di AFC. Kalau Nesta mami autis. Baru. Lo baru 5 hari? Oh ya? Sama saya itu. banget tuh. Saya sama dia, sama Siska duta gagal ginjal. Sama tuh kontennya. Kasih tugas, baca scriptingnya, bagus nggak? Ubah konsepnya kalau nggak suka. Nah ini yang kita mau ke sana. Berarti Nah, hah? maaf, kayak Bu Ernesta ini mami autis itu dia. Itu jadi orang-orang yang lihat seperti Pak bilang tadi algoritma Yang tertarik autis pasti. yang tertarik autis. Betul. ya. Nah, itu Bu Ernesta akan melakukan berapa lama? Apakah dia akan kontennya itu tentang autis saja atau nanti bisa Nggak berubah? boleh. Kontennya hanya boleh autis saja. Ernesta setiap mau konten, dia akan tulis scripting di saya. Saya harus setuju atau enggak. Bahwa konten ini boleh naik atau enggak. Berarti kita harus menentukan dulu ya Nah sebelum ini kayak gini Ernesta. Dia akan ACC sama saya. Instagram, konten 14 hook. Jangan percaya, udah habis puluhan juta buat terapi lumba-lumba. Nggak ada guna. Jargonnya apa, isinya apa, ceritanya. Nanti saya bilang, oh ya pinter. Next jangan lupa karena mami gini-gini. Baru boleh. Karena dia ninja, saya harus jagain konten dia. Cuma boleh autis saja. Padahal followernya naik cepat, view-nya udah gede. Mestinya live dong, nggak boleh. Karena lu baru 5 hari konten. Jadi orang besok tertarik sama lu, buka profilnya, alah baru 5, belum trust. Saya mau bener-bener kuat, kenapa? Biar waktu lu live 100 orang nonton. Bapak kalau yang nonton 100, kira-kira semangat nggak? Bapak yang nonton 0, semangat nggak? Iya, kata upline gampang, terus walaupun 0. Iya, lu ngomong, lu nggak rasain. Kita rasain ngomong 0, lama-lama gue goblok apa bener nih? Suruh ngomong sejam sehari. Nah itu Tapi semua. belum ada yang nonton. Masa live kalian datang dari konten kalian. Itu yang teman-teman harus tahu. Makanya kontennya lepasin semua yang hubungan sama jualan. Biar orang benar-benar follow, suka sama ibu. Saya adalah contoh ya. Namanya siapa? Ika. Jadi saya tulis nama saya Ika epilepsi. Jadi saya edukasi seputar epilepsi. Epilepsi itu apa? Jenis-jenis epilepsi. Epilepsi bisa disembuhkan atau enggak? Kayak gitu-gitu aja. Cara menangani kalau epilepsi. Ya terapi-terapi, biaya-biaya untuk epilepsi. Saya ceritain diri saya aja semua. Jadi ada nggak dari 185 juta yang epilepsi juga? Ada dong. Ada nggak yang edukasi epilepsi semua tahu? Gua aja nggak tahu. Dokter tahu, kita semua tahu. Mulai saling follow. Epilepsi mungkin live-nya rendah, Pak. Karena sedang nonton epilepsi terus. Oke, sebentar saya akan praktekin gimana epilepsi karena ini mau kumat. Mungkin sebenarnya yang nonton banyak banget gitu. Live langsung. Nah, saya kumat ya, ambil sendok, bungkus kain, gigit. Nah, itu. Pantesan TikTok nggak bisa masuk nih karena saya kejam gitu. Enggak, karena Nah, itu guyon. karena ibu testimoni jualan. Ingat aja ini Cina yang buat. Cina itu penuh perhitungan, nggak mungkin konten jualan kalian dia mau sebar cuma-cuma.
Dewa Enak aja. Ke 1 juta orang sesuai target. Enak aja lu. Ngerti ya teman-teman ya? Dewa dagang. Berarti hard sellingnya nanti pada saat live Pak ya? Apa? Sekarang kita kan konten ini kan, konten sebelum live, jadi mengumpulkan follower dulu kan. Betul. Setelah itu kita live. Pada saat konten ini kan satu topik ya, misalnya diabetes, autis dan Ya. sebagainya. Nah begitu follower banyak kita live, baru kita bisa hard selling gitu Pak ya? Iya. Live di TikTok memang dibuat buat hard selling. Gak ada hal yang lain. Maka batasan konten sama batasan live beda aturannya. Memang beda. Nah live ini kita buka-bukaan. Kan lu udah follow gua. Gua bahas epilepsi. Nah teman-teman, gua epilepsi udah 20 tahun. Minum obat, ternyata epilepsi itu bagian dari autoimun dan tidak bisa disembuhkan. Tapi semenjak gua minum Subarasi ini sama Hikari, kumatnya udah jarang. Dulu gue seminggu sekali, sekarang gue udah mulai sebulan sekali. Dan ini benar-benar bagus. Biasa gue ada brain fog, ngomong agak bingung, sekarang gue udah lancar. Cuma teman gue nggak jualan, gue cuma mau sharing. Siapa tahu teman-teman ada epilepsi juga kayak gue. Please lu cobain ini dulu. Kalau lu bingung apa, lu konsultasi aja. Ini Wawa gue. Nah, nomor WA nggak boleh tuh live. Karena mereka pakai Wawa. Ya, ya. Ya, nomor huruf 0812 jadi 0 B I 2 gitu loh. Nah, teman-teman bisa tulis Wawa gua, konsultasi aja sama gua sama-sama penderita epilepsi. Nggak harus beli kok. Kalian bisa nanya-nanya dulu, nggak usah takut. Nama gua tadi siapa? Nah, gua Ika, epilepsi, sharing-sharing tentang epilepsi seputar menanganinya. Jangan lupa follow ya. Udah, matiin live lo. Tiap hari begitu Pak. Nggak mungkin lu nggak closing. Nggak ada. Kalau sehari kontennya berapa kali? Kalau saya jadi teman-teman, saya di Ninja 1 minggu pertama 1 hari 1 aja. Karena masih baru. Kadang satu video dia harus ngedit 4 jam. Namanya emak-emak kan. Lama-lama bisa cepet. Nah, setelah 2 minggu 1 hari 2. Kayak besok Ernesta, Siska Duta Gagal Ginjal, per besok udah 2 konten semua. Jadi teman-teman gak usah takut, kalau konten gua nggak bagus view-nya, saya main quantity. Main banyaknya konten. Kalau konten saya satu viralnya bagus, view-nya rata-rata 5.000 ke atas, 1 hari saya 1, nggak apa-apa. Saya jaga materi, konsep bagus buat dapat view. Tapi kalau nggak bagus view-nya, ya udah saya banyakin aja. Satu konten saya cuma 300 yang nonton. Ya kalau 1 hari saya ngonten 5, ya 1.500 juga kan. Kira-kira ngerti ya teman-teman ya? Matematika aja. Nah, tapi kalau saya jadi teman-teman, kalau bisa jangan hobi, kalau bisa. Langsung gaya edukasi aja. Nah, edukasinya mau kemana? Ngerti nggak? Jangan olahraga, iya. nge-gym bukan ya? Aduh, boleh aja, hobi boleh. Cuma inget, kita akan bonyok di live-nya. Sedangkan kalau saya edukasi, follower saya, viewer saya udah biasa. Niko, educator, ngerti gak sih? Ada yang ngomongin diabetes, ada yang ngomong ginjal. Dan nggak usah ngomong juga, ada yang bahas, maaf ya. Dulu Syarigan tuh bahas tentang diabetes, tapi lewat ramuan. Jadi kayak jahe-jahean, jamu-jamuan. Ada aja marketnya, ngerti nggak? Kan ada nggak yang suka minum jamu sampai hari ini? Ya itu yang dia kumpulin. Jadi dia mau kumpulin orang yang mau sehat tapi natural, food. Hari gini udah banyak. Yang mau real food, ngerti nggak sih? Banyak. Ya banyak. Nah tergantung teman-teman saya pilih mau main apa. Kalau bisa penyakit yang dipilih memang kayak Bu Ida udah rasain. Bu Ika udah rasain, udah tahu. Kalian kalau nggak tahu asam lambung ya jangan bahas asam lambung. Kira-kira gitu loh, ngerti ya? Tapi gue nggak tahu apa-apa. Oke, lu cari TikToker AFC yang udah biasa ngonten tentang diabetes. Udah apa yang dia buat lu tiru. Jadi amati dan tiru, nggak usah modifikasi. Tapi niche marketnya kan bisa penyakit yang general juga bisa dong Pak? Bisa, tapi bagi saya kalau saya live penyakit general kayak Riana, Mamiri, TikToknya, followernya 100.000, view-nya tuh gede-gede, 6 juta, 8 juta. Nah saya sekarang minta dia apa? Mulai ditajemin. Kenapa? Nanti kalau lu bukan dokter, lu live, semua nanya-nanya penyakit, lu bingung sendiri. Namanya netizen yang tanya loh, apa ini penyakit ini? Oh nggak tahu gua. Nah kalau saya diabetes, jadi kalau live kira-kira saya bahas apa? Diabetes, dan saya pasti menguasai karena saya udah kontenin 3 buah yang nggak bagus buat diabetes. Merokok kenapa sih bikin diabetes? Nah kalian tahu nggak rokok bisa bikin diabetes? Nggak semua tahu kan? Itu yang dibahas. Jadi besok ada yang nanya lu bisa jawab.
Karena semua konten lu tentang diabetes. Yang cari penyakit apa? Lu kontennya semua. Orang kira kamu dokter. Ditanya, bengong sendiri. Itu mempermalukan, men. Lo kalau bukan dokter kok gayanya kayak dokter. Nah, kayak gitu loh. Kan kalau udah ada yang komen gitu lebih spesifik, oh iya kencing saya berbuih gitu, kita bisa masuk langsung Subah Utsu atau kita Enggak, kalau DM saya, aja? nah itu namanya, Di komen, ya? nah itu namanya Cuman self ada- script. Kalau teman-teman self scriptnya gimana? Saya udah bilang tadi, prinsip prospek nomor 1 apa? Saya akan kasih nomor, saya akan suruh DM saya pribadi. Karena kalau DM dia harus follow. Jadi orang yang bisa DM kalian harus follow kalian. Nah, saya akan akalin, Kak, DM aja tulisnya DEEM, nggak boleh DM, kadang TikTok hapus. Nah, DEM, Kak, DEM, saya tulisnya DM aja. Kenapa dia bisa DM? Jadi dia harus follow. Nah, DM itu saya kasih nomor handphone, pakai huruf lah apa kan. Nah, di situ saya udah dapat handphone, biasa saya telepon. baru kita Kalau nggak saya WA, Kak, lihat deh cara saya nanya. Kak, kakak prefer konsultasi jam 3 sore atau jam 7 malam? Lihat nggak? yes atau yes. Saking saya mau nguasainnya. Jam 7 malam, oke, jam 7. Kak, kakak tadi yang bilang ada kencing berbusa juga ya? Kak, boleh tahu nggak? Kakak udah hasil lab belum? Gagal ginjal. Saya mau gali langsung. Udah. Putus asa, lanjut. Nggak putus asa, saya simpan dulu. Ya udah Kak, sehat-sehat dulu ya. Follow akun saya aja. Gimana gagal ginjal kita hadepin bersama dari rumah. Nah, belum saatnya. Itu lu cara bacanya, ngerti ya? Belum putus asa, lu nggak boleh lanjut closing, men. Nanya Pak, Ya, nggak bisa. kalau misalnya kan saya autoimun dan diabetes, Nggak bisa. saya pakai TikToknya kan Pilih aja mau autoimun atau diabetes. Enggak, nama Yuni Sinaga, nama saya yang benar. Ya, Boleh diganti. boleh. Tapi ibu nggak boleh autoimun dan diabetes. Ibu Sinaga imun gitu jadinya. pilih satu aja. Mau autoimun atau mau diabetes. Jangan dua-duanya. Misis imun, autoimun gitu. Jangan ada bisnisnya, Bu. Misis. Apa? Misis. Ya boleh. Jadi benar-benar kontennya tentang autoimun ya kan? Teman-teman, autoimun tuh ada berapa aja sih? Nah, kalau autoimun kumat, apa sih yang harus dilakukan? Apa sih dampak obat steroid yang kita minum sebagai penderita autoimun jangka panjangnya? Edukasi segitu-gitu aja. Nggak ada yang bisa lawan kalian. Jadi gue yang autoimun mau follow ibu soalnya edukasinya simple-simple ala mak-mak. Ada juga nggak suka gaya serius loh. Karena 185 juta orang di sana, marketnya gede. Ada yang suka serius, ada yang suka bercanda, ada yang suka nyantai-nyantai. Nggak usah takut, marketnya ada. Nih itu bagusnya. Nah, sampai banyak yang nanya, Bu live dong, biar kita bisa konsultasi. Baru kalian ngerti, oh gue mau live. Live, edukasi bentar autoimun, sisanya apa? Solusi, gue terbantu pakai ini. Udah enak itu Kak jalan segitunya. Tapi saya mau tawarin ini buat kalian. Terserah mau ikut atau enggak, saya akan cerita ini sampai kiamat. Pak Niko, untuk mengenai hooknya itu bagaimana sih caranya supaya hooknya itu orang-orang tuh tertarik soalnya Oke. kadang Oke, pertanyaan pintar. Semua yang saya masalahin, rata-rata dari ninja saya adalah tidak bisa bikin konten pertama. Kalimat pertama. Teman-teman saya kasih tahu ya. Assalamualaikum, halo apa kabar? Itu adalah konten yang buruk. Ngerti ya? Hook artinya pancingan. Kenapa? Karena kalau kita tahu teman-teman, orang tuh ngelihat konten kita, orang nggak lihat konten kita kayak Instagram lihat di profile, ngerti ya? Dia cuma lihat dari FYP ini for you. Begini aja scroll. Nah ini lihat nih. Ini yang tadi saya ngomong tukang jual kue jualan Subah Utsu. Padahal lagi bikin kue loh. Kok jualan loh, pegang kue. Ini yang tadi saya ngomong, tau gak? Nah hook itu, lihat nih, orang tuh nonton TikTok kayak begini-gini. Nah ini diabetes nih. Samsung. Semua orang nonton TikTok kayak gini nih. Menarik nggak menarik gini. Makin nggak menarik makin cepat, ngerti ya? Nah hook yang bikin orang mau nonton video saya. Nah kamu mulai, Assalamualaikum. Langsung scroll. Ngerti ya? Halo teman-teman, jumpa lagi. Scroll langsung. Ya benar, kita juga gitu ya. Hook itu harus kuat. Burung tidak bisa bangun lagi. Saya juga tidak. Nggak, itu nonton semua. Itu salah satunya. Ya. Contoh saya mau edukasi tentang bayam bikin gagal ginjal. Oke, kalian baru ngomong, halo teman-teman, langsung main dibuang.
Nah, saya langsung to the point-nya. Kata siapa sayur sehat? Dokter, semua ahli sehat sini. Ternyata sayur bikin gagal ginjal. Gue jadi mau nonton. Nah, baru saya betulin kalimat. Nah, teman-teman, sayur bukan bikin gagal ginjal, tapi ada beberapa sayuran yang sangat berat bikin cara kerja buat mengandung apa tinggi sehingga ginjal kita kerja berat. Salah satunya adalah bayam. Jadi gitu loh, betulin hook harus kontroversi berantakan. Kalimat setelah edukasinya betulinnya. Nah, itulah hook. Jadi kamu langsung ngomong to the topik. Contoh, kamu kasih saya topik, saya bikin hook sekarang. Topiknya mengenai jerawat. Oke, apa yang kamu mau bahas? Obat jerawat, apa makanan bikin jerawat atau apa? Makanan yang bikin jerawat. Makanan, contoh makanannya apa? Misalnya pedas, berminyak. Oke. Teman-teman, muka bopeng, contoh gitu ya. Muka bopeng, jelek, gara-gara suka makan cabai. Lu percaya nggak? Cabai bisa bikin bopeng. Lu pasti ngerti ya? Hook itu kayak begitu gayanya. Kontroversi, agak berantakan, buat orang mau stay. Jadi waktu dia scrolling, orang cuma nonton lewat scrolling. Nggak nonton lewat masuk akun kalian liatin apa-apa. Nggak. TikTok itu orang scrolling. Betapa banyak akun-akun yang ngomong asal-asalan. Makanya langsung, bopeng kan lo? Bolong-bolong, makanya gue udah bilang jangan makan cabai. Ternyata bopeng dari bukan pencet jerawat, tapi gara-gara lo doyan makan sambal. Lu mau nonton. Jadi lu harus bikin kalimat Kak yang kontroversi kalau bisa bertentangan sama isinya. Jadi orang mau nonton. Karena kecepatan orang Indonesia di FYP itu cuma 2 detik. Jelek buang, ngerti ya? 2 detik aja. Kalau bisa. Betul sih. Ya iya. Iya benar. GM kok salah, nggak bisa. Nggak, tapi kecepatan orang Indonesia sangat cepat. 2 detik dia buang. Nah itulah namanya hook. Sedangkan kita nggak ngerti mau bikin makan sambal bisa jerawatan. Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum. Mudah-mudahan sehat semua. Bye bye. Ngerti ya teman-teman ya? Nggak bisa. Langsung. Nah, kalimatnya latihan-latihan tuh Kak. Bopeng. Bukan pencet-pencet jerawat, ternyata bopeng karena lu doyan makan sambal. Simak info Pakai selanjutnya. filter, Pak. Nggak pakai filter. Enggak, maksudnya lu manggil gitu, orang mau stay langsung, ngerti ya? Dia scroll, bopeng, langsung dia stay. Langsung dia gini, jangkrik. Kayak gitu loh, ngerti ya? Hook itu kayak gitu, hook yang bagus, makin ngeri kalimatnya. Pak Niko, kalau kita bikin konten itu ingin sehat gitu, itu gimana menurut Pak Niko? Jadi si kontennya kayak kombinasi antara makan, olahraga, atau apapun lah, tips kesehatan. Lifestyle kesehatan. Kalau saya Kak, kalau kakak udah influencer, kakak boleh ambil itu. Tapi kalau kagak, mendingan spesifik aja. Ngerti ya? Bagi saya spesifik itu kuncinya. Kenapa? Semakin spesifik konten kita, semakin TikTok kenal, semakin spesifik target market yang dibuang konten kita. Kakak mau masukin lifestyle, mau masukin tips, mau makin ini, bingung TikToknya. Ngerti ya? Nah, konten yang bingung, dia nggak sebar. Karena dia bingung mau buang kemana. Nyangkut di 200 view. TikTok itu kalau konten rata-rata 200 view, artinya tidak disebarin. Dia bingung. Nah, konten yang bagus harus keluar dari 200. Ring pertama 200, ring kedua 5.000, ring ketiga 10.000, ring keempat 100.000. Di atas 100.000 namanya viral. Ini kan berarti kan kalau kita bikin konten kan mesti setiap hari tuh. Misalnya kita lagi nggak sempat atau lagi sakit atau apa, terus kita pakai template aja tapi tentang kesehatan. Mending nggak usah konten. Oh, lebih baik Saya udah tes. Jadi saya kemarin dulu setahun yang lalu full konten. Saya berhenti 1 tahun. Kemarin saya post yang saya Berarti kita pabrik konten, itu ya? ternyata masih naik, masih 12 ribuan. Jadi 1 tahun nggak konten naik, saya tes, naik juga. Oh, jadi lebih baik sesuai niche kita. Iya. Daripada kita ambil template tapi yang penting ada satu hari ya. Betul. Kalau kalian jadi awal-awal, mendingan tiap hari konten karena akunnya kan belum jadi. Ngerti ya? Nah, kalau kalian udah live, nggak harus tiap hari. 1 hari berapa video yang akan? Kalau saya jadi kakak tergantung kakak mau cepet gede atau mau enggak. Kalau kakak mau ikutin track, ya sehari 1 aja. Tapi kakak mau ngebut, ya gue 1 hari 3, Video. 1 hari 5 video. Capek tuh konten kak, capek. Tapi ya tergantung kakak. Karena kita nggak bisa tahu, gue 1 hari konten apakah akun gue cepet jadi 1 bulan, atau gue 1 hari 5 akun gue juga jadi 1 bulan, sama-sama nggak tahu.
Karena yang terima adalah pasar. Konten kita bagus atau enggak, pada endingnya jurinya dia. Dia mau follow nggak? Kalau kakak bikin konten basi contoh ya, apa penyebab diabetes? Nomor 1 gula. Ah, lu nggak usah ngomong lah, nenek gue juga tahu. Nah, kayak gitu loh. Iya, ngerti ya teman-teman. Hari ini yang konten kesehatan di AFC udah banyak. Kakak, makanya saya bilang kakak kalau boleh, teman-teman tentuin topik mau ambil apa. Oke? Nomor 2, siapa yang mau ditiru? Pasti ada. Sekarang tuh udah banyak tuh, mau gagal ginjal ada, diabetes ada. Siapa yang mau ditiru? Baru ikutin dulu, pelan-pelan. Karena nggak gampang, mikirin konten nggak gampang loh kak. Hari ini bikin apa lagi ya? Nggak gampang. Bagaimana caranya supaya ketika kita mau mengonten ini kan selalu tumpul gitu. Aduh gimana sih idenya mau cari lagi? Takutnya seperti itu sih. Nggak. Oke, pertanyaan bagus. Kakak di For You ini, kakak buka search, kakak ketik diabetes sesuai topik kakak. Muncul tuh semua nih rata-rata yang muncul nih FYP. Yang mana kakak mau ambil gaya-gayanya? FYP itu For You page. Nah. Jadi makanya saya bilang, lu nggak bisa bikin ide, lu nyontek ide. Ketik topik kalian apa? Asam lambung, ketik asam lambung. Udah banyak kreator di TikTok kak. Nyontek, asal kalian remake, bukan repost. Oke, saya udah lihat kalimatnya kakak ngomong apa, udah saya ikutin, udah pasti awalnya hook. Kan bingung hook ngomong gimana, udah nyontek, nulis, saya juga gitu dulu, nulis. Latihan udah oke, baru di kamera. Dulu harus salah sampai udah lancar, udah hafal. Masalah waktu aja. Itu kalau misalnya konten kan udah lama konten udah banyak kontennya udah banyak banget terus follower juga udah lumayan tapi Berapa lumayannya? udah 6 ribuan. Oke, Tapi udah. belakangan karena sempat lama nggak konten terus konten lagi ternyata view-nya itu cuma 200, 300 paling maksimal 500 gitu. Nggak apa-apa, itu masih bagus. Sebaiknya dilanjutin karena kan berantakan tuh macam-macam. Nggak apa-apa, lanjutin dulu. Anggap akun kalian pertama hari ini buat belajar. Ngerti ya? Nggak usah mikirin apa-apa. Nanti belajar. buat akun baru. Nggak usah. Nanti udah bagus konten, udah lancar, baru bikin akun kedua yang rapi. Akun pertama ini hajar aja dulu udah. Namanya belajar. Ya kan? Ingat, kita bukan Nagita Slavina, bukan Raffi Ahmad. Konten kita pasti lama berkembang. Kecuali kalian lahir sebagai Rayanza. Nah, udah lu ngonten langsung yang nonton banyak. Ini nggak ada, udah sadar. Melamar jadi mbaknya dulu. Nah, ngerti ya? Sadar diri, yang penting apa? Selama proses ngonten nggak habisin duit kak. Cuma di handphone, latihan ngomong, nonton lagi jelek, bikin lagi jelek. Kadang kalau konten pertama pasti jelek. Gak usah harus perfect, udah upload aja dulu lah. Jangan terlalu perfeksionis, masih jelek nih, udah konten pertama jelek. Konten kedua akan lebih baik dari konten pertama. Konten ketiga akan lebih baik dari konten kedua dan ke-1. Ngerti? Nah, udah lancar, udah hafal, hook-hook yang bagus, ide udah muncul, bangun akun baru. Nggak apa-apa. Sherigan aja follower 80.000 buka akun baru kok. Kalau jargon itu Jargon kayak saya, jangan panik, melek bisnis bersama panik. Belum bisa bikin jargon, nggak usah dulu. Kenapa? Karena yang bikin edukator bisnis kayak saya banyak. Ada Raymond Chin, ada kayak saya, ngerti ya? Ada Timothy, banyak. Saya mau diinget, kan saya bukan siapa-siapa. Makanya saya besok kalau mereka lihat muka saya, jangan panik, dia pasti hafal saya. Ya, itulah kata panik, itu yang saya buat, panik. Ya, jargonnya saya buat, karena saya udah rapi kontennya. Nah, teman-teman yang belum rapi, nggak usah kesana dulu. Hook sama isi konten mau apa? Edukasinya apa? Solusinya apa? Kayak cabe bikin jerawat. Nah, solusinya teman-teman makan cabe boleh sih, tapi kalian harus kontrol, jangan tiap hari. Ada nggak orang-orang yang alergi cabe ternyata bisa bikin jerawat. Jadi solusinya mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali makan cabe. Udah, maksudnya harus ada solusi kak. Lu bikin edukasi nggak ada solusi buat apa kan? Udah tuh jangan lupa follow, bukan gini loh. Jangan lupa follow, like dan share. Nggak ada tuh. Jangan lupa follow gua kalau teman-teman mau edukasi tips seputar tentang diabetes di rumah aja. Kayak gitu loh. Kalau mau komen gimana? Nah, siapa nih yang suka makan cabe? Coba tulis di komen. Gitu, jangan lupa komen. Komen apa? Suruh gua komen apa? Nah, komen yang jelas dong. Nah, teman-teman siapa di sini yang suka makan cabai juga?
Gitu loh. Nah, teman-teman siapa di sini ada penderita epilepsi juga? Coba tulis di komen. Nah, jangan lupa follow gua kalau kalian mau tahu edukasi seputar epilepsi. Udah, jadi jelas apa yang di komen, jelas apa yang di follow. Kenapa harus di follow? Jangan kayak YouTuber, halo guys, nggak ada yang nonton. Jangan lupa follow, like dan share. Nggak akan ada yang komen. Karena apa yang mau di komen? Iya, betul. Jadi kan lu mau suruh orang komen, jelas dong kenapa. Siapa yang epilepsi juga di sini? Nah, kayak Mam Nesta, siapa yang punya anak autis juga di sini? Coba tulis di komen. Jelas perintahnya. Nah, ya, jangan lupa follow gua kalau kalian pengen tahu tips-tips edukasi tentang autism. Nah, kan kita kebetulan punya anak autis, pasti follow nggak? Akunnya tips-tips tentang autis, jenis-jenis autis, kalau anak tantrum gimana, pasti follow nggak? Yeah. Pasti. Besok udah follow lama tiap hari konten, besok kamu live, kasih tahu nih suplemen membantu, beli ya? Beli, nggak ada cerita. Anik, kalau kita sama keluarga sendiri aja ditolak, kadang-kadang mendingan lewat live aja ya. Nah itu yang saya mau bilang Kak, Kadang-kadang langsung down ya. keluarga, teman langsung tidak akan support kita. Nggak ada itu temen, nggak ada. Kalian miskin, nggak ada temen. Percaya sama saya, besok kaya, temen jauh aja ngaku saudara. Pasti udah, saya juga ngalamin, saya juga pernah miskin bu. Nggak ada yang mau bantu saudara apalagi. Padahal dia kaya gitu ya, dia punya penyakit, tapi tetap aja nggak lah. Bu nggak usah saudara, mertua aja kita miskin kaya udah dibedain kok bu. Apalagi saudara. Ibu kandung, lu anak kaya anak miskin udah beda kok. Nah ini fakta lah, kita nggak usah pura tutup mata. Kalau konten itu biasanya kan waktu, ada batasan waktu itu. Mana yang bagus ya? Oke, pertanyaan bagus. Ngonten maksimal 1 menit, nggak boleh dibawa, nggak boleh lebih dari 1 menit. Kenapa? Karena TikTok cuma hitung view kalau udah 30% konten itu ditonton. Jadi kalau saya bikin konten 1 menit, orang nonton saya 30 detik udah dianggap 1 view. Nah kadang konten kalian kepanjangan, dia cuma nonton 10 detik nggak kuat, scroll nggak dihitung view. Nah semakin banyak orang scroll, dianggap kontennya nggak menarik sama TikTok, di stop sebarin. Pendek aja mungkin. Pertanyaan bagus. Gimana Pak? Konten Konten hanya 1 menit. maksimal kalau bisa 1 menit. Kenapa? Gaya kita ngomong ke kamera 1 menit aja bagi orang pemula udah panjang loh. Ya, nah karena konten itu cuma anggap view kalau 30% konten ditonton. Jadi kalau saya durasi 1 menit, ditonton 20 detik, udah dianggap 1 view. Nah kadang konten kita 3 menit, jadi harus dianggap 1 view kalau udah nonton 1 menit. Kadang orang nggak tahan 1 menit, nggak dianggap view kan, di scroll, lama-lama scroll. TikTok mengerti algoritmanya bahwa konten ini nggak menarik, orang scroll semua, di stop lah, disebarin. View-nya cuma dapat 20. Dapat 30, ngerti ya? Nah, konten 1 menit aja, udah jangan lupa follow, kenapa? Jangan lupa tulis di komen kalau kalian begini juga. Nah, makanya materinya dikit aja. Kalian suka mau jelas-jelas banget. Itu cuma ditonton Bapak 30%. 30%. Kalian kadang mau 3 menit nih, belum ada ininya. Yang nonton nggak kuat. Jam berapa paling bagus konten itu kita lepas? Tidak ada. Saya pernah post jam 5 pagi, saya pernah post jam 2 pagi, saya pernah post jam 11 siang, ternyata nggak hubungan. Nah, banyak edukator TikTok sesat, kalau bisa jam ini nggak ngaruh. Nah, kedua, hindari pakai lagu. Polos aja, saya kontennya juga banyak polos. Kadang kalian pakai lagu ya, lagunya kekencengan. Ngomong apa udah nggak kedengeran. Kenapa? Kemakan edukator. Pakai lagu viral, konten naik. Nggak ada bos, kalau nggak semua orang pakai lagu itulah. Ya kadang lagu-lagu diskotik tuh, lagi edukasi, aduh berisik banget nontonnya. Berhenti, nggak usah pakai lagu. Live-nya ada jamnya nggak? Ah, kalau live ada jam Pak. Nah live, tiap orang jamnya beda-beda. Makanya saran saya, live itu dicoba pagi, siang, sore, malam. Nah kapan follower kita tuh peaknya, nanti Bapak ngerti. Nah itu yang kita harus ikutin mereka. Karena kan follower itu, follower Pak Hans, follower saya beda. Marketnya beda, segmennya beda. Nah itu jamnya nggak ada. Kita yang cari, ya tes jam 7 pagi.
Atau ada Rian jam 5 pagi dia bagus. Ada yang jam 9 pagi, ada yang malam. Kalau saya jam 9 malam. Jam peak saya. Ada tuh analisanya. Nah, makanya live itu dicoba semua jam. Sampai kalian ketok palu. Oh, ternyata follower gua, traffic gua di jam segini nih. Baru tentukan jamnya. Jangan kita yang nentuin, Pak. Karena kita live dia lagi kerja lah, lagi apa. Kalau jam itu baiknya fix atau anu sih Pak? Ganti-ganti. Nah, jam itu kakak coba dulu semua jam. 7 pagi, 9 pagi, 5 pagi. Sampai ketemu peaknya baru kekehin. Karena dia udah kebiasaan tuh gitu. Terus gini Pak, pada saat orang sudah kontak kita, itu kita harus jawab satu persatu. Iya, Itu yang saya ngeri. itu betul ngeri. Tapi di waktu yang sama ingat kita yang putus asa. Udah ngomong aja nggak ada yang hubungin. Tapi lebih gini kalau yang konten sih, Ternyata jelek. pusing balesin, dikejar orang, itu yang nikmat. Itu lebih capek. Kalau kita putus asa gini dok, boro-boro dihubungi, kita ngomong aja di blok. Ngerti kan? Jadi capeknya worth it. Itu capek yang worth it. Tapi memang harus fase itu ya. Harus fase itu. Kalau kita ngelihat Herti Sitorus kan suksesnya di FB, Ya. boleh tahu nggak cara dia Nah. marketingnya? Di FB Kak saya, kenapa saya berhenti TikTok 1 tahun? Karena beberapa dulu saya suruh orang masuk di Facebook semua. Ngerti ya? Saya sempat minta orang ke Facebook semua. Karena Herti udah proven Bushido lewat Facebook. Di dunia MLM kayak saya, Dr. Yudi zaman kuda, nggak ada orang kayak Herti bisa Bushido. Nggak mungkin. Table talk nggak bisa, training nggak mungkin dia jadi leader hebat. Tapi itu semua udah patah, dia bisa lewat Facebook. Nah pertanyaan cuma simple. Kak, kalau kita di Facebook udah ketinggalan zaman. Ngerti ya maksudnya? Friends-nya nggak banyak, nggak pernah ini. Di Instagram kita juga udah ketinggalan zaman. TikTok adalah jalan ninja kita untuk kembali lagi berhasil. Tapi kalau kalian udah gede di Facebook, ya silakan. Pertanyaannya kita udah gede di Facebook nggak? Saya Facebook udah telat. Itu follower berapa Pak? Nggak di Facebook kan orang Maksimal 5.000. iya tapi ada follow-nya juga bisa 20.000, 50.000. Friends yang 5.000 follow bisa kayak sistem itu. Nah kalau kalian friends udah mentok 5.000, otomatis Facebook ganti jadi follow. Nah kan kelihatan lah kita ini di Facebook somebody atau enggak. Ngerti ya? Kalau kita di Facebook udah nggak urus Facebook, ketinggalan zaman. Zaman orang main Instagram, kita juga bukan influencer, selebgram. Kita juga udah ketinggalan. Ya TikTok adalah jalan satu-satunya kita menyalip itu. Jadi Tapi pegang satu aja. ya, tapi kalau kakak berhasil di Facebook, memang kakak influencer di Facebook, ya main Facebook aja. Live yang nonton 200, komen, view-nya rata-rata 20.000, ya lu Facebook aja. Ada nggak gunanya link antar medsos? Maksudnya misalnya saya ber-TikTok, tapi TikTok ini ya misalnya Instagram sama Facebook lah. Ya, Upload di Instagram langsung otomatis di Facebook misalnya gitu. Ada pertanyaan gunanya? pintar. Kalau saya sekali kerja semuanya saya post. Jadi begitu TikTok Konten yang sama. Konten yang sama. Begitu udah selesai, saya save, saya sebar di TikTok, saya sebar di Facebook. Apa bedanya lagi? Sekalian aja. Sekali kerja, oh udah jadi juga kok videonya. Sekalian aja gue sebar. Nah, Tapi masukan mau saya ini karena ada seperti tadi dulu saya nggak berhasil kan saya jalan sendiri aja. kalau saya jadi kakak TikTok tidak ada pilihan harus berhasil atau enggak. Algoritmanya dia gitu. Kenapa? Facebook kita udah lupa. Kita bukan siapa-siapa. Kita nggak pernah seriusin Facebook. Udah lewat zamannya masuk Instagram. Di Instagram kalian juga lewat gitu aja. Nggak pernah seriusin. Di TikTok kalau boleh jangan gagal lagi. Karena belum tentu bisa ada sosial media baru lagi yang ngalahin TikTok nanti. Maksud saya gitu loh, lo udah gagal di Facebook, gagal di Instagram, jangan cepet gagal di TikTok kan. Karena TikTok belum tentu ada kayak sosmed yang bisa lebih kuat bantai TikTok lagi, belum tentu loh. Bisa aja TikTok sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kak, masa sih lo nggak mau dari konten-konten gini bikin 100 juta dari rumah aja? Masa nggak mau? Iya maksud saya gitu loh. Masa sih semudah itu lo putus asa? Iya. Udah jangan, anggap aja udah nggak ada pilihan. Daripada kalian saya suruh, mohon maaf, pintu ke pintu. Nah, pilihannya cuma 2 loh. Lu mau pintu ke pintu, jelasin AFC, atau lu bangun sosmed. Cuma 2 sekarang. Emang ada pilihan lain? Nggak ada. Saya suruh Anda pintu ke pintu, belum tentu kalian kuat loh. Udah kita nggak kuat, anggap kita nggak kuat. Oke, sekarang saya minta tiap hari konten 1. Nyontek boleh. Remake boleh, masa lu nggak bisa bikin nyerah juga?
Wah, ngerti kan? Lu emang nggak mau maju, oh kalau nggak mau maju ya udah jangan sama kita dong. Pak Niko gimana caranya ngedit video? Pertanyaan bagus. Kakak, kakak tim siapa ya? Apa sih siapa? Di atas yang ngajak siapa? Maju Dr. Denny. Siapa lagi tuh di atas? Kayak Oke, edit video itu kak susah mau ngajarin sekarang ya. Tapi nanti kakak kalau mau saya, gini aja, saya kasih link tutorial, saya kasih ke teman-teman nonton, gitu ya? Browsing aja. Iya browsing aja cara Cara edit edit itu video. mudah banget sih. Kakak buka TikTok sekarang saya bukain. Tanya aplikasi untuk edit video. Nah kalau saya, Bisa TikTok langsung. oke, kalau saya ada orang pakai CapCut. Cuma saya pakai TikTok sendiri, editnya di TikTok. Tapi kepencet langsung edit nggak bisa dihapus, Pak. Iya. Benar. Ngaruh ke viewer nggak itu Pak? Kalau langsung dari TikTok sama Nggak ada. Sama aja. Dia banyak itu pelajaran. Kalau kontennya tuh Pak Niko, konten tuh video doang atau bisa teks Pak? Atau Video aja. Video aja. Karena yang butuh adalah orang kenal muka kita dulu. Paham? Iya. Ini muka banyak banget di TikTok. Kamu scroll semua muka orang. Bapak tahu nggak kelebihan Bapak dibanding Dr. Yudi apa? Botak. Apa yang Dr. Yudi nggak punya? Rambut. Soal Bapak? Bukan. Dr. Yudi nggak punya muka kayak Bapak, nggak punya suara kayak Bapak, nggak punya jenis suara kayak Bapak. Itulah kekayaan Tuhan kasih kita semua beda. Itu yang saya perlu orang benar-benar tiap hari lihat. Maaf ya, tiap hari lihat kepala botak Bapak, tiap hari sampai akhirnya dia ngeh. Ngerti nggak sih? Karena sekali konten kan orang lupa aja Pak. Katakan satu konten kalian naik viral 100.000. Kedua, besok dilupakan begitu aja. Emang yang konten lo doang? Emang yang viral lo doang? Itu yang kita jaga, muka kita selalu dan suara kita yang selalu tiap hari. Dan jargon. Ya, dan jargon itu yang bikin tambah spesifik, orang dengar saya udah tahu nih si Niko. Ngerti gak sih Pak? Nah itu yang saya mau bikin mereka tuh, contoh ya, kayak teman-teman lah. Hari ini nggak lihat muka saya, dengar suara saya udah tahu ini Niko. Ngerti gak sih? Saya udah berhasil branding diri saya. Nah masalahnya audiens Bapak udah begitu belum kan? Nah itu yang kita harus bikin. Dia terngiang-ngiang sama kita, suara kita, bentuk muka kita. Berarti Pak Niko Stylenya sama terus ya Pak? Iya. Terus sekarang Nah, dia kalian kalau ngonten pasti ini umumnya ya, aku ganti-ganti baju biar kelihatan beda. Salah, TikTok itu kalau bisa semua sama. Maksudnya baju merah gini merah terus. Merah terus jadi orang hafal. Kalau udah beli baju yang sama 5 biji gitu ya. udah nggak usah ganti baju lah. Emang kayak gitu. Emang kayak gitu kalau pantesan Intan pakai jas merah. ya selalu sama. Kalau si Duta Ginjal Siska jilbab merah terus. Kalau Mam Nesta selalu ada lingkaran merah tentang autis kayak bros gede itu selalu. Kalau Mami Riana pakai stetoskop. Kalau saya kacamata bolong. Iya saya punya brandingan yang satu nggak boleh ganti. Itu lebih kebaca algoritma ya. Bukan, biar orang benar-benar besok udah tahu. Oh, si Niko. Karena inget loh, konten creator itu bukan kita aja. Kita mau kita diingat. Ngerti gak sih? Kalau Mami Yuhu tuh dia selalu ada bando yang ada ayam-ayamnya di atas. Semua punya brandingan masing-masing biar gampang diingat. Kalau miss konten kacamata dipakai di sini. Nah kalian harus punya tuh kayak. Tapi itu nanti aja. Itu kan pelengkap. Ngerti ya? Yang saya butuh adalah hari ini pulang malam tentuin topiknya mau apa. Oh diabetes, Google. Apa bukan Google? Tulis di TikTok diabetes. Muncul tuh konten kreator yang mana kira-kira gayanya kalian suka dan kalian bisa ikuti dulu. Itu aja dulu. Nah, ngerti ya? Nah, udah mulai tulis. Besok mau konten yang kayak gini. Oh, yang ini. Nah. Fotonya juga dibuat sama persis. Sama persis saja karena kalau dia udah content creator, dia udah pasti susunan skripnya udah bener. Hook, jargon, isi, CTA. Itu rumus tuh. Ada plagiatnya Pak? Enggak. Hooknya sama, kan enggak? Hook kan harus berganti-ganti. Saya udah buktiin. Hook itu berganti-ganti kan? Iya, cuma kalau kita kan hari ini sebagai pemula nggak usah ngide. Sekarang nyontek aja udah. Enak kan? Oh, maksudnya contek yang sama. Ya, nah sekarang enak kan? Bayangin nggak besok kalian suruh downline kalian besok mau bangun tim gampang nggak? Ini lo topiknya mau apa diabetes? Kebetulan gue juga diabetes. Udah lo scroll aja TikTok gue yang dari awal, ikutin plek-plek sampai atas.
besok gue live, akhirnya akunnya udah matang. Besok gue live, lo nonton gue 1 jam. Dah? Bisa nggak? Bisa. Persis ya persis. Besok lo live, gue yang nonton lo. Jadi untuk pertama kali, besok kita sebagai upline bisa tahu downline ngapain. Kalau hari ini kita nggak tahu downline prospeknya benar atau salah. Kalau hari ini gue tinggal nonton. Coba Dr. Yudi live, saya nonton. Udah bagus dok. Mantap. Udah. Besok Dr. Yudi mau ngajarin orang gimana? Balik aja, sama. Teman sejawat juga. Udah lo konten edukasi aja kayak gue yang ngaco-ngaco. Yang agak-agak beda. Ikutin aja dari awal sampai akhir. Gila nggak duplikasinya ketip-ketip. Berarti kalau kita udah punya tim ya kebetulan mau join TikTok dulu, mendingan kita langsung itu kasih dia suruh. Loh saya pernah, semua Pak ya. saya closing content creator gimana? Kakak kan influencer. Mau nggak kita kerjasama? Gimana? Live-nya kakak selipin AFC ini. Kalau ada tertarik kasih nomor handphone saya aja. Kalau ada yang join kakak member. Yang kedua saya kasih duit. Lu nggak usah dibalik-balik aja udah. Mau join nggak? Bahkan maaf ya, besok kalian prospek orang, dia miskin, kenalan nggak ada, temen nggak ada, suruh ngonten kayak kita. Bisa kayak begitu loh besok. Sempurna banget kak. Cuma masalahnya lu harus jadi content creator juga. Lu nggak bisa suruh dia, ayo main TikTok. Nggak ada. Apa guide-nya? Tapi kalau kalian mulai dari nol, besok kalian bisa nge-guide orang dari nol. Setuju? Ya. Kalian bingung edit dari mana, besok bisa ajarin dia bingung juga edit dari mana. Kalian gaptek, kalian bisa ajarin juga dia yang gaptek sampai bisa masuk TikTok. Praktek langsung. Itu yang saya tawarin. Kakak, hari ini kita ada di jurang. Cuma 2 cabang aja. 1 lu mau pintu ke pintu, kuat, ditolak, hati, mulut, bebusa. Atau 1 lu masuk ke dunia handphone, belajar gila-gilaan. Pilih mana? Nggak ada lagi. Kalau nggak, mengecil kalian di sini. Kenapa? Nggak bisa adaptasi ke dunia sosial media. Ketinggalan zaman. Disikat sama tim Ernesta, orang TikTok semua. Lama-lama Bali punya dia semua. Udah pasti dia sikat semua, orang dia influencer semua. Ya itu lo bikin Bushido, Yosef. Kiri kanan pemain sosmed. Yosef tuh 2 tahun Bushido loh. Secepat Budi Darwin, secepat Dr. Yudi. Sama tingkat kecepatannya. Lewat sosmed. Herti sosial media, Yosef sosial media. Bushido lama, orang lama yang bisa Bushido, Kohendro 6 tahun di IFC baru Bushido lagi. Track titik awal. Nggak ada orang baru lagi bisa Bushido kalau nggak lewat sosmed. Dan sekarang kalau saya tanya, gimana cara jadi Bushido? Pak Hans nih udah 5 tahun di IFC kan? Gimana Pak cara jadi Bushido? Nggak tahu, saya ajarin. Sekarang gimana cara jadi Bushido? Saya bisa live tiap hari, dan saya bisa ajarin 100 tim kiri, 100 tim kanan live kayak saya aja. Yang cuma hasilin 1 paket aja per hari. Saya Bushido 100 paket per hari. Di AFC yang live kayak Intan, 1 hari minimum 6 paket. Evi Carolina 8 paket. Tiap hari minimum. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Kalau saya ngonten, lalu saya live tiap hari, hasilin 10 paket per hari. 550.000 kali 10 berapa? 5,5 juta plus bonus pasangan 3 juta. Jadi bonus saya sehari 8 juta. 1 bulan 240 juta. Saya mau tanya sama teman-teman, butuh nggak tim jalan? Enggak. Saya tanya ulang, kalau kalian ngonten sama live tiap hari, hasilin 10 paket atau 8,4 juta cash, butuh nggak tim jalan? Nggak butuh tim, mau mati kayak, mau jalan kayak, mau ada atau enggak, udah nggak butuh. Udah 240. Kenapa sekarang butuh tim? Karena lu nggak bisa sponsor lagi, daftar nama lu udah habis, lu butuh daftar baru, daftar nama baru, push tim, lama-lama tim nyerah bukan karena bisnisnya, karena kamu push. Mulai ada masalah pribadi. Makanya saya bilang, teman-teman hari ini, mohon maaf, kalian nggak punya pilihan selain masuk di dunia sosial media atau kuatin mental, urat malu putus, ketok tuh pintu ke pintu. Ditolak di rumah sakit per rumah sakit. Nah kalau berani, monggo. Atau mau jalan di TikTok, bego sama-sama bego. Siapa di sini follower udah 10.000 di TikTok? Nggak ada kan? Nggak ada? Ya ini waktu yang bagus dong mulai. Coba kalau siapa 10.000, udah 10.000 semua, udah nggak usah main TikTok, udah telat. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Sekarang siapa di meja ini yang udah 10.000? Nggak ada. So this is good time buat mulai. Kamu mau tunggu orang udah 10.000 baru mau masuk?
This is the best time buat masuk. Pak, berarti maksud Bapak misalnya ya kita kan udah mulai TikTok terus ada beberapa tim yang mulai. Jadi dibanding kita nge-zoom bilangin LOP lagi mending kita nge-zoom Mending udah di seperti TikTok. Bapak ajarin gitu kan ya. Kita create jadi konten kreator terus baru si step-step yang Bapak Yes. ajarin sama Ninja. Yes. Maksudnya gitu. Iya, kan? pokoknya kalau Kita kalian bahas membangun. autis, follow Nesta aja. Semua yang saya stripping, dia udah oke, kalian tinggal remake. Kalian suka gagal ginjal, fokus Siska, Duta, titik, gagal, titik, ginjal. Berarti Itu kita langsung dikembangkan. udah lu ikutin aja semua udah. Asam lambung siapa Pak? Asam lambung saya belum punya, mohon maaf. Pak Niko, Kanker ada. untuk Kanker bisa ikut Violeta. Violeta itu, saya kasih lihat, Bu Violeta join IFC udah 1 tahun. Oke? 1 bulan, emak-emak kena kanker payudara, Violeta itu. Udah tua 50-an, kena kanker. Join 1 tahun, 11 bulan cuma minum. 1 bulan main TikTok, 1 bulan itu main TikTok, 1 bulan itu bonus 155 juta. Saya Toreda loh dia. Teman-teman saya kasih tahu, saya IFC 7 tahun, belum ada Toreda yang punya income 155 juta. Kenapa dia bisa 150 juta? Itu kan katanya karena TikTok. Dia Violeta kanker payudara. Buka aja TikToknya. Kayak India yang mukanya. Nah, Pak Niko, di antara semua yang sudah main TikTok itu, ketika mengupload video, bayar di TikToknya apa tidak untuk? Nggak bayar. Oh, nggak bayar. so this is the best kan maksud saya, ngerti gak Kak? Ini gratis, asal lo mau ngonten dan mau belajar. Nah, bahkan saya udah bilang, jangan belajar, nyontek dulu. Udah 7 video, 10 video udah nyaman, mau punya ide baru kembangin. 10 konten pertama nyontek aja. Udah banyak tuh. Enak gak sih yang saya ngomong? Nyontek. Waktu Akbar. nge-live ya kayak Mbak Vio itu, dia tuh pede banget. Misalnya dia mungkin pengalaman pribadi ya. Ya. Dia bilang, kamu kalau cuma maaf, tapi kalau kamu cuma punya dana 1,8 jangan deh, karena minimum perlu udah 12 gitu kan. Jadi kan kayaknya dia bukan ngejual sih, memang pengalaman pribadi ya, pede banget gitu loh, bisa harus 24, 12 box. Sementara yang live lain kan, kita ngomong produk yang sama ya Pak Niko ya. Jadi kan bisa bilang, oh ya bisa kok mulai dari saset dulu. Jadi menurut Pak Niko kalau kayak gitu gimana? Makanya tadi saya bilang kalau yang ngomong gitu, yang ngomong saset nggak mungkin closingnya tinggi. Jadi paling aman maksudnya untuk yang saya general. Nah kalau saya Karena nggak punya saya live nanti sama teman-teman yang saya ajakin ini, harga saya nggak pernah mau sebut. Selalu gitu, karena confident banget. Saya punya risiko tulis satu paket 3,6, ada yang mau, ada yang enggak. Tapi kalau udah lo konsultasi aja dulu nomor handphone, saya bisa olah sampai mau. Karena harga itu hal yang sensitif di Indonesia, ngerti ya? Indonesia tuh dengan 3,6 nggak semua sama. Orang kaya nggak ada hubungan kaya sama miskin loh. Ada orang kaya pelit dia nggak beli, ada orang miskin nggak pelit dia akan beli, ngerti ya? Jadi bagi saya harga saya nggak mau buka. Udah teman-teman lu hubungin nomor handphone gua aja, konsultasi nggak harus beli kok. Karena nanti gue yang prospek, gue yang kendaliin sampai lo beli. Daripada saya tulis dah mau enggak. Ngapain resiko? Seperti saya kenalan sama saudara saya yang waktu banget dia kan kena dia. Harga itu di Indonesia termasuk yang spesifik Kak. Ngerti ya? Pagi emak, harga berapa? Udah kayak 10 juta, udah jelek deh gitu, ngerti nggak? Mendingan saya ngumpet aja, udah kakak hubungin saya, konsultasi dulu. Kakak ada diabetes kan, saya butuh lihat hasil labnya. Saya nanti konsultasi sama dokter saya, padahal nggak ada dokter ya. Nggak tahu nih apa. Ya tapi itu kan taktik marketing. Teman-teman harus percaya, inget ya, kalian ada di jurang yang cuma bisa pilih 2 arah. Mau atau enggak? Kalian skip TikTok ini nggak apa-apa, mungkin nggak kepake buat IFC udah jelas. Tapi buat hidup kalian juga besok susah. Besok ada bisnis nggak punya TikTok, mana bisa berkembang juga. Mending anggap aja ini belajar udah masuk aja, nggak ada gaptek, nggak gaptek. Pani, kan itu saya kalau mau buat TikTok atas pengalaman pribadi kan asam lambung atau GERD, tapi tak di TikTok atau di YouTube itu kebanyakan pakai tulisan aja tuh. Jadi foto-foto tulisan. Nggak mungkin, kakak ketik coba sama asam lambung. Iya, banyakan dokter. Nggak ada, sekarang di TikTok asam lambung udah banyak. Saya nggak mau kasih tahu satu orang ini karena kontennya terlalu jelek. Cuma kakak ketik pasti muncul kok dia. Tapi baiknya lanjutin asam lambung atau milih yang memang Ya, ada enggak, yang dijalankan kakak gitu. pokoknya bisa ikutin. Udah, nggak usah susah. Gua asam lambung nggak ada referensi tapi ide konten nggak banyak, ya udah jangan ambil asam lambung.
Hidup jangan dibuat sulit, kita udah sulit kan hidup. Jangan buat sulit. Nah yang gampang aja. Oh yang penyakit ini banyak, terus saya kayaknya ngomong gini bisa. Ngeditnya juga nggak banyak, udah gua ambil dia deh. Makanya saya bilang malam ini pulang, cari satu topik, riset dulu di TikTok, ketik diabetes, asam lambung, kanker. Sampai udah paten, kalian tahu bisa ikutin, kontennya kalian suka, gayanya. Udah baru lulus, hajar. Kalau kakak nggak usah, udah epilepsi kan ngalamin sendiri tahu. Latihan orang IO kan orang ngerti lah gitu loh. Kasih aja kontennya ke saya, kalau DM saya, ini kontennya suruh saya nonton, kasih masukan, saya kasih kok. Tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau glukoma gimana Pak? Glukoma bagus banget kak. Misalnya saya pakai tapi belum sembuh itu gimana? Nggak apa, glukoma nggak bisa sembuh. Oh gitu. Tapi nggak bikin tambah parah. Kakak minum suba ini, bukan saya kecilin ya, semua bisa sembuh oleh Allah. Tapi secara medis glukoma nggak bisa sembuh. Betul ya dok? Tergantung sebabnya. Ya, cuma nggak tambah parah. Itu yang saya tahu. Testimoni saya ke sana. Soalnya kita teman-teman di TikTok gini juga sembarang ngomong nggak boleh, ngerti ya? Kalimat sembuh-sembuh, makanya saya selalu bilang medis udah bilang nggak bisa, tapi Allah punya takdir lain, tergantung usaha. Enak kan ngomong gitu kak? Kalau kita bilang tidak bisa sembuh, itu kan tidak melanggar TikTok, atau kata-kata sembuh itu tidak boleh? Bukan, soalnya gini dok, suatu hari akun kita makin gede, yang nonton juga banyak, bisa dokter-dokter juga, bisa influencer kayak gimana. Kadang dia bisa rekam cari masalah buat kita. Iya benar. Saya ngalamin sendiri itu. Jadi dari awal kayak kita yang udah tahu ya, kayak saya manajemen, dokter, pasti ngomongnya lebih hati-hati. Karena kan kita lebih gede platformnya, efeknya bisa lebih gede. Kadang kan kalau member biasa salah kita bisa, udah ditegur, udah apa. Kalau kita manajemen salah atau dokter salah kan musuhnya sekarang banyak. Kayak Doktif lagi ribut sama Richard Lee itu lagi bunuh-bunuhan tuh di TikTok. Saling hancur-hancuran, sama-sama dokter loh. Dia saling jelek-jelekin. Karena semua lagi cari makan di sini. Kayak gitu loh. Sekarang teman-teman, pengemis aja udah di TikTok, udah tahu? Kalau lu sawer dia tidur, joget-joget. Dukun udah di TikTok, baca aura, baca kodam, udah masuk TikTok. Baca tarot. Bener gak? Kita doang yang gak ada di TikTok. Pengemis udah, tukang joget-joget udah, pedagang mie ayam udah, lu doang yang belum masuk TikTok. Makanya masuk udah, selami dunia ini. Nanti ketemu ide-ide brilian, ada yang kocak-kocak, mau edukasi gaya kocak. Kalian lama-lama ketemuin jati diri, tapi sebelum menemukan jati diri, kita menyontek jati diri dulu. Kan gitu kan? Kita kan ngikutin apa yang kita orang suka dulu, semuanya suka ini, suka. Baru lama-lama gitu kan. Saya zaman ngerokok, kesannya dulu SMP kalau nggak ngerokok nggak keren, ngerokok dulu. SMA mulai ngeganja, ikut-ikutan aja. Sampai, gue stop ganja, gitu loh. Inek gue stop deh, gitu. Oh kalau ganja gue suka, lanjut. Akhirnya nanti menemukan jati diri dari ikut-ikutan kan. Sama hari ini ngikut dulu. Sampai udah ketemu, udah bisa ngonten, ide udah bagus, baru. Itu enaknya, ngerti ya? Jadi saya sekarang ngasih tantangan enak kan? Tentuin topik, gimana cara nentuin? Searching. Diabetes, asam urat, asam lambung, kanker, glukoma kalau ada, nonton. Kayaknya gue bisa ikutin. Nah, gue bisa ikutin, karena kalau lu bisa ikutin, dari awal dia ngonten, kalian ikut aja. Ngerti kan? Daripada harus mikir ide, bikin apa lagi ya? Gagal ginjal, asam urat, gue gak tahu ngapain udah ada yang nyediain. Kalian mau ikutin plek-plek bisa, puter-puter jadi kalimat sinonim bisa. Udah oke. Lama-lama ketemu, kayaknya gue lebih nyaman gini.